Nah, di sini ini kan masih enak di depan sini. Nggak harus depan banget sih. Di sini juga boleh. Oke, sini dari kampus mana aja? Dari Poltek Putar aja yang pakai alma mater warna marun ya? Oke, dari mana lagi? Dari Unmuha ya? Unmuha ada Muhammadiyah. Ini dari mana aja kira-kira? Unida, oke. Ada lagi? KP3I Medan, oh dari Medan juga ada. Siap, oke. Lain-lain dari mana? Abulia Tama, oke, siap. Di sini sudah ada yang mulai bisnis sendiri? Udah. Yang udah tunjuk tangan? Yang udah mulai bisnis apa aja bisnisnya? Bebas. Satu orang. Satu orang doang. Yang lain yang cowok-cowok nggak ada yang mulai bisnis? Belum ada yang mulai? Ada? Ada. Oke, siap. Biar tahu dulu ininya pemetaannya yang udah gini, yang udah mulai atau belum. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya. Oke, tolong atensinya, tolong atensinya. Kita bakal ngomongin masalah klasifikasi bisnis ya. Tapi jujur aja, saya nggak akan terlalu teoritis karena saya bukan akademisi, saya praktisi, saya pengusaha. Jadi kita bawa ini secara ala-ala pengusaha aja, masalah terlalu formal. Tapi yang jelas, saya berharap sih teman-teman di sini perhatiin saya ngomong dan kita nanti ada diskusinya. Jadi kita mau yang ada feedback ya. Jadi nggak saya hanya jawab di depan, nggak jelas, tapi nanti teman-teman juga pada diam semua gitu. Saya maunya sih ada feedback, teman-teman juga nanti bakal tanya jawab, kita diskusi bareng-bareng. Karena profesi kita usaha ini juga nggak ada yang kita tuh benar-benar mastery di banyak hal. Kita juga masih belajar, terus berproses. Jadi inilah yang saya akan berbagi ke teman-teman, ini adalah proses yang udah saya jalanin, ya. Ada yang udah pernah ke Hardis sebelumnya? Oke. Yang kalian lihat tentang Hardis itu apa sih? Yang persepsi kalian mengenai apa sih Hardis? Misalnya, kopi. Donat, oke. Kopi, oke. Suasananya gimana kalau menurut teman-teman? Suasananya? Ya, jujur aja, nggak usah. Nyaman, oke. Iya. Gimana? Estetik? Oke, yang lain? Kalau baristanya gimana baristanya? Yang kerja di situ? Ramah? Ganteng-ganteng? Oke, siap. Ya, oke. Nah, kita ngomongin sedikit ya mengenai klasifikasi bisnis ya. Jadi klasifikasi bisnis yang akan saya bahas adalah tangga bisnisnya, misalnya urutan bisnisnya. Jadi jika kita ingin memulai bisnis, itu kita akan memulai sebagai starting dulu, memulai usaha. Kemudian habis starting itu kita akan mulai mengerjakan profiting. Profiting itu adalah memaksimalkan potensi keuntungannya, memaksimalkan profitabilitasnya, atau memaksimalkan labanya, nah itu namanya profiting. Tolong yang itu saya tolong diperhatiin, saya nggak mau habis waktu saya kalau cuma dengar kalian ngobrol di belakang, ya aman ya, deal ya. Dan sini soalnya udah buat materi tentang kemari itu buru-buru effort, saya nggak mau ngabisin waktu saya kalau orang ngobrol-ngobrol nggak jelas, ya. Deal, aturan mainnya gitu ya, kalau kita ya, oke. Nah, kemudian ada systemizing. Systemizing itu adalah membuat sistem. Jadi ketika sudah ada usahanya itu harus dibuat sistemnya, sistem operasionalnya, sistem keuangannya,
promosinya semua disistemkan, didokumentasikan, dibakukan. Tujuannya buat apa? Ketika nanti usahanya sudah profit, sudah tersistem, itu akan mudah untuk diduplikasi atau dibuka cabang. Jadi sebelum buka cabang itu kita harus dibuat dulu sistemnya, sistemasinya. Bagaimana standar pelayanannya, bagaimana cara membuat produknya, itu semua disistemkan dulu. Sistem itu apa? Dokumentasi, dicatat dan dibakukan. Bisa jadi difoto, bisa jadi divideokan. Yang mana sistem inilah nanti yang akan kita pakai untuk regenerasi, untuk orang-orang yang baru masuk ke dalam manajemen kita. Kemudian multiplying ini adalah membuka cabang. Nah, jadi jelas saya urutannya ya, starting, profiting, sistemasi, multiplying, investing. Nah, investing itu apa? Investing itu berinvestasi. Nah, setelah itu investasi itu level tertinggi dari pengusaha. Jadi pengusaha yang udah gede banget bisnisnya itu di level akhir biasanya mereka akan berinvestasi. Investasi macam-macam. Bisa jadi berinvestasi membuat bisnis lainnya, atau mereka berinvestasi buat yayasan misalnya, atau berinvestasi di pendidikan, di lingkungan, dan sebagainya macam. Intinya, ya mereka itu ingin membagikan manfaat sebesar mungkin. Ya, jadi manfaat yang bisa dibagi itu nggak hanya dari diri sendiri, tapi ya bisa. Jadi ya bisa kita di sesuatu yang mungkin bisa memberikan dampak secara makro, secara lingkungan gitu. Nah, jadi sebenarnya level-level ini harus dikerjakan berurutan, nggak boleh lompat-lompat. Nggak boleh tuh lagi fase starting misalnya nih, misalnya lagi baru bangun usaha. Oke lah, produknya sudah enak mungkin ya, produknya sudah enak, pakannya sudah ada, tapi keuangannya masih carut-marut tuh, pencatatannya masih nggak beres, terus belum ada sistem pelayanan yang jelas juga, masih istilahnya masih minyak stabil. Nggak sabaran itu karena melihat performa langsung nah biasanya sistemnya berjalan. Langsung aja ya, kita ngomong ke case study-nya ya, kita ngomong ke studi kasus, kita nggak usah banyak teori. Oke. Nah, ini yang kita lakukan di Hardbiz dulu. Kita mulai tahun 2014. Nah, untuk memulai bisnis starting itu harus ngapain duluan yang harus dibidik. Nah, produk dulu yang dibikin, tapi kita mau bidik pasarnya dulu, bidik pasar potensial. Nah, pasar potensial itu jenisnya ada macam-macam ya. Itu pembagiannya ada menjadi pioner di suatu wilayah. Pioner itu yang menjadi yang pertama, atau produknya udah umum tapi nggak ada diferensiasi. Nah, produk populer tapi belum ada merek yang ngetop. Kemudian sudah booming di regional lain tapi masih sleeping market di regional kita. Nah, Hardbiz di tahun 2014 itu kita membidik yang pertama ini menjadi pioner di suatu wilayah. Jadi 2014. Waktu itu kita menjadi kedai kopi pertama. Ini poinnya satu ya, yang pertama nih, yang pertama buka di kawasan perumahan. Jadi di tahun 2014 itu nggak ada tuh kedai kopi yang buka di perumahan, semuanya di ruko. Jadi ya simple, alasan simple. Kenapa saya buka di kawasan perumahan? Karena duitnya nggak ada, gitu. Duit buat sewa ruko sama duit untuk rehab rukonya kurang. Jadi ya mau nggak mau ya muter akal, akhirnya temulah rumah shelter yang ada halamannya. Akhirnya itu disulap jadi sebuah kedai kopi. Waktu itu 2014 saya baru lulus kuliah. Jadi saya lulus kuliah 2013, tahun kemudian saya buat Hardbiz. Nah, jadi poinnya emang kalian ingin buka bisnis, poinnya sih sederhana aja. Kalian harus riset dulu pasar potensialnya ya, mana yang garap. Mau jadi yang pertama kah, atau menjadi pemain dengan diferensiasi kah, itu bebas pilihannya nanti. Ada banyak hal sebenarnya untuk bidik pasar potensial. Jadi yang pioner ini juga kita di Hardbiz Coffee itu dulu menjadi yang pertama menjual kopi Arabica tapi nggak pakai mesin.
Tapi buatnya itu pakai peralatan manual yang waktu itu manual brewing kalau nggak salah gitu ya. Nah itu yang jadi kita dulu nyeduh kopinya langsung tuh di meja customer gitu, kopi-kopi manual waktu itu seperti itu. Itu yang menjadi kita waktu itu punya semacam spotlight lah, dilihat orang, wah ini Harvest cara jualannya gitu. Jadi nggak sekedar jualan kopi biasa, tapi mereka juga ada sentuhan-sentuhan perbedaan lah. Dan ini juga yang kita praktekkan kembali di tahun 2018, kita menjadi pioner es kopi susu waktu itu di Banda Aceh. Tapi waktu itu, ini juga saya bawa dari pengalaman saya ketika berada di Kota Bandung waktu itu. Saya sempat berada di sana kurang lebih 2 bulan, dan ketika saya balik lagi ke Aceh, saya membawa tren itu, membawa coffee shop dengan menjual produk kopi susu yang dikemas dalam cup. Itu yang kita bawa di tahun 2018. Mungkin yang nomor 2 ini produk sudah umum, tapi minim diferensiasi. Ini contohnya gini, pernah dengar ini nggak, bakso Pak Nu? Itu simpel ya. Jadi itu kan makanan umum, semua orang makan bakso, betul? Tapi nggak ada tuh kan bakso yang misalnya waktu itu yang ngambil sendiri, prasmanan, nggak ada ya. Nah itu yang dilakukan Pak Nu. Jadi dia lihat bakso, semua orang makan bakso, tapi kan nggak ada bakso yang diambil secara prasmanan. Nah itu satu hal. Terus juga yang diferensiasi lain yang dia terapkan adalah makan bakso itu identiknya apa tempatnya? Gimana? Ya, gimana? Biasa, oke, gede, oke. Panas biasanya ya, panas. Tapi biasanya makan bakso panas-panas makin enak gitu, kayak bakso bibi gitu ya. Nah, itu yang dilihat oleh si Pak Nu. Semua orang makan bakso itu tempatnya sederhana saja. Hanya kedai-kedai biasa, sederhana, mungkin ruangannya panas, agak pengap, orang-orang pada numpuk makan bakso di situ. Nah, dia bikin makan bakso itu suasananya kayak di kafe, ya, gitu ya. Ada AC-nya, sejuk, terus bisa ngambil sendiri. Nah, itulah diferensiasi. Padahal produknya ya produk umum, bakso gitu. Itu adalah cara pengusaha membidik potensial market. Jadi sebenarnya sederhana aja sih. Ada banyak sekali produk-produk yang sebenarnya familiar, bakso, nasi goreng, mie. Orang-orang Indonesia makanannya nggak jauh-jauh dari 3 itu deh. Termasuk dengan kopi juga. Nah, ini yang bagian setelah kita bidik marketnya, produk ngangenin. Ini riset. Nah, ini yang mungkin terlihat simpel, tapi sebenarnya nggak simpel. Ini yang bagian yang menurut kami bagian yang kinya membuat praktik ngangenin, maksudnya setelah orang beli produknya, dia nikmati dan dia mau beli lagi. Dia suka dan dia mau beli lagi. Itu adalah produk ngangenin. Jadi orang itu terlalu pede biasanya buat produk bagi dia enak, dia udah langsung. Saya dulu di Harvest harus cari tahu dulu nih. Saya langsung membidik market saya adalah wanita. Waktu itu saya tanya tuh sama beberapa customer yang datang, kalau cewek datang beli kopi, rasanya pingin gimana? Nah, gitu. Saya tanya tuh, banyak kan kalau cewek tuh mau rasanya pingin kopi itu harus manis, jangan terlalu kuat kopinya, gitu ya. Dan kalau bisa sih kopinya itu agak ringan aja, lebih creamy, hal-hal gitu. Nah itulah yang jadi saya jadiin preferensi. Jadi jangan buat kopi itu um, versi kita enak, tapi sebenarnya market kita bilang nggak enak. Jadi ya cari tahu dulu. Kakak-kakak ini maunya kopi itu gimana sih? Nah, cari tahu dulu tuh. Nah, ditanyakan sekarang. Nah, gitu juga buat produk harus dengan berbasis riset. Cari tahu dulu target marketnya ini mau yang kayak gimana rasanya. Jadi kita akan menyesuaikan rasa berdasarkan ekspektasi dari. Nah, uji itu adalah ketika produk itu sudah dijual, diterima oleh kemudian dibeli lagi tanpa harus diajakin. Jadi dia emang secara sukarela itu di produknya itu adalah validitas bahwa
produk kalian itu disukai, jadi dia ingat nih, kangen deh dengan produk ini gitu, dan dia bakal datang beli lagi, kan dia bakal nyekat adalah validitas bahwa produknya valid atau layak dijual. Kemudian riset lagi dan riset terus. Jadi profesi bisnis ini nggak ada berhentinya riset sih sebenarnya. Terus kita terus menerus mencari tahu apa sih yang diinginkan customer di bisnis kita, produk yang kita jual. Jadi sebenarnya sampai sekarang pun Harvest masih terus melakukan riset produk untuk mencari tahu, untuk mengakomodir, maksudnya mengakomodir dari customernya. Oke, packaging. Packaging ini nomor ketiga setelah pasar, produk, kemudian ke packaging. Ini ya, kita pilih yang benar-benar proper, sesuaikan aja dengan produknya, mau produknya makanan, produknya minuman, kopi, dan apapun itu, apapun jenis bisnisnya ya, packagingnya harus menarik, dan perhatikan juga masalah kebersihannya, higienitasnya. Dan kalau teman-teman nggak tahu cara memilih packaging menarik, ajaklah orang-orang yang kompeten di bidang itu. Misalnya kayak desainer, pasti ada kan teman-teman yang jago-jago desain, itu ajakin aja buat kolaborasi, buat tolong dong desainin packagingku biar menarik. Untuk awal-awal nggak harus benar-benar proper ya, tapi yang penting packagingnya eye-catching dulu lah, menarik dulu gitu. Nah, mungkin ya di awal-awal kan namanya kita baru memulai, uangnya juga belum banyak banget ya untuk bayar profesional. Jadi ya manfaatin aja pertemanan atau relasi-relasi kayak gini buat mendesain packagingnya. Merek yang ngetop. Nah, merek yang ngetop ini maksudnya apa? Mereknya itu harusnya mudah disebutin, jangan mereknya aneh-aneh, atau mungkin merek-merek dengan konotasi negatif di suatu wilayah, misal bahasa-bahasanya itu mungkin mengandung stigma-stigma negatif, itu dihindari aja. Atau kalau bisa ada relate sama produknya, itu lebih bagus lagi. Dan kalau ada cerita atau sejarah di belakang merek itu lebih keren lagi. Jadi nanti jadi ada bahan kayak ini ya, bahan konten gitu ya. Kan sekarang kayak di TikTok tuh kan sering tuh ya diceritain gitu ya. Awalnya kita gini, terus gini ya gitu lah. Nah, itu jadi cerita tuh. Kita menceritakan tentang merek kita. Nah, itu orang tuh suka diceritain. Jadi ada kayak ini ya, kalau dia tahu ceritanya itu ibaratnya dia jadi ada kayak ikatan emosional lah gitu. Ibaratnya kita menawarkan, kalau dia nggak kenal kita kan yang mana mau gitu kan, ya ibaratnya kayak cari pasangan deh, tiba-tiba dik pacaran yuk, nah pasti itu ditolak kan sama semua sama cewek gitu. Tapi kalau kita kenal dia tahu banyak tentang kita, itu akan lebih mudah diterima, kayak gitu. Begitu juga dengan bisnis. Bisnis itu semua tentang emosi, tentang emosional. Semakin tahu mereka tentang kita, itu semakin bagus. Maka itu agar mereka tahu, ya ceritain dong, ceritain dong. Nah, mungkin Harvest ini tahu nggak dari mana namanya? Ya dari nama saya sendiri sebenarnya. Soalnya Harvey itu nama belakang saya. Itu juga usul waktu itu nama ini kan oleh saya gitu. Awalnya nama Harvest ini yang saya niatin di Bali itu adalah namanya Shelter Coffee awalnya di tahun 2014. Simpel sebenarnya alasannya karena bangunannya waktu itu bangunan shelter kan. Ya udah shelter coffee aja. Terus teman-teman saya untuk ngapain shelter? Ntar susah, shelter itu ada di mana-mana. Apakah nama sendiri aja tuh Harvest Coffee, namanya Harvest Coffee. Jadi ya ini kedai kopinya Tommy gitu, Harvest Coffee. Kita juga karena nyebutnya enak, Harvest, akhirnya oke lah saya pakai nama Harvest itu. Walaupun jadi mungkin orang-orang yang nggak kenal saya ya nggak tahu Harvest Coffee itu namanya siapa gitu. Tapi itulah ceritanya gitu ya. Jadi simpelnya sih pemberian nama itu harus ada minimal banget ada 3 unsur ini. Nanti teman-teman sore-sore aja kalau mau mulai buat brand tuh nama, misalnya kalau namanya kira-kira enak disebutin, bakal mudah diingat, cobain aja jadi nama produk.
kalah. Nah, ini saluran distribusi atau penyebar virus. Sorry ya, fotonya tuh saya pakai foto manajer operasional. Foto manajer operasionalnya Harvis. Nah, setelah kita ngomongin packaging, ngomongin merek, habis itu ngapain? Ya kita harus pikirkan distribusinya ya. Cara jualannya gimana nih? Gimana cara produk itu sampai ke si konsumen, gitu ya? Nah, kalau sekarang kan ada banyak sekali ya contoh-contoh saluran distribusi yang bisa dipakai. Apalagi sekarang segalanya sudah mobile, sudah pakai HP semua. Ada banyak. Kalau misalnya bisnisnya makanan itu bisa pakai GoFood atau GrabFood. Atau juga pernah dengar franchise? Nah, franchise itu juga saluran distribusi. Istilahnya kalau kalian sudah punya bisnis yang bagus, biar kalian itu mudah dikenal di mana-mana, dan biar produknya juga nyampe kemana-mana, pakai strategi franchise, itu warung laba. Contohnya apa kalau warung laba yang pernah kalian lihat di Aceh, di mana Aceh? Ya Indomaret, KFC, ya, McDonald, ya itu semuanya franchise. Jadi mereka itu bisa dikenal di level dunia, di level nasional ya karena menggunakan teknik ini franchise. Kemudian MLM, tahu ya, multi-level marketing, itu juga dalam bisnis itu hal yang lumrah pakai strategi MLM. Yang nggak lumrah itu apa MLM? Kalau kalian lihat, pernah di prospek nggak sama teman-teman yang MLM? Ada yang bisnis MLM di sini? Mungkin ada tuh. Gitu ya. Sebenarnya MLM ini normal, jadi hal yang lumrah. Cuman yang nggak normal tuh, yang nggak normal tuh orangnya nggak normal. MLM ini kalau sekarang tuh reputasinya suka maksa, suatu hal ya, yang sering-sering sekarang nggak suka maksa. Terus suka flexing biasanya, suka flexing itu suka pamer-pamer, apa gitu ya, kayak gitu ya. Nah, itu tuh yang membuat image MLM ini bergeser, gitu ya. Jadi orang-orang tuh kayak antipati kalau misalnya dideketin sama prospeknya MLM. Sebenarnya MLM itu ya normal-normal aja. Banyak kok perusahaan-perusahaan dunia yang pakai channel distribusi ini. Cuman ya ada oknum yang menyalahgunakan, yang salah cara mainnya gitu, sehingga image-nya jadi negatif. Ya. Kemudian ada lagi kolaborasi dengan artis atau influencer. Nah, kan sering dengar ya kue-kue artis ya, di belakangnya ada artis siapa gitu. Itu juga salah satu cara distribusi biar produknya itu cepat terkenal di mana-mana. Jadi pakai si orang ini yang udah punya penggemar atau fans fanatik misalnya, atau influencer. Kalau sekarang kan zaman-zamannya influencer ya, mana semua orang jadi content kreator sekarang di Instagram kah, di TikTok kah. Ini juga bisa dijadikan semacam penyebar virus. Produk kita itu gampang ditemui di mana-mana. Tapi ingat, ini adalah fase di nomor 5 ya. Jadi sebelum ke fase ini, pastiin dulu produk teman-teman tuh udah enak, udah disukai sama orang, sudah punya validitas, sudah ibaratnya kalau kalian jual, orang mau beli lagi dan beli lagi, baru kalian main kemari, baru kalian ajak influencer tuh buat untuk speak, apa istilahnya, buat untuk promosiin produknya. Di mana aja banyak deh, mungkin sini juga ada yang influencer kali, ada mungkin ya. Influencer itu sebenarnya nggak harus melulu ini sih, followers saja. Justru Harvis selama ini kita nggak pernah pakai influencer yang followersnya banyak. Kita malah yang influencer yang di bawah 10K misalnya. Tapi isi konten di media sosialnya itu berisi tentang konten-konten yang relate dengan produk kita. Adik namanya siapa? Siapa? Nisa, misalnya Nisa nih, Nisa punya akun TikTok atau akun Instagram. Dan Nisa ini rupanya kesehariannya itu suka mereview makanan, atau suka misalnya kalau dia hangout itu sukanya nongkrong gimana gitu, dia suka ya. Gitu. Jadi ibaratnya, walaupun mungkin ini contoh, mungkin Nisa followersnya belum 10K, tapi
dia punya kebiasaan mereview-review makanan. Ini yang bisa yang sering kita pakai buat jadi kolaborasi sama kita. Karena kenapa? Kenapa harus mau pakai influencer yang paling terkenal? Karena orang tahu ya, si influencer ini lagi jualan gitu. Mungkin tingkat kepercayaan masyarakat itu akan sedikit ya betul. Jadi kita lebih prefer ke orang-orang yang mungkin belum terkenal aja, tapi dia punya kebiasaan review-review makan dan lebih jujur, betul. Jadi pesan utamanya adalah jujur, nggak usah taruh dibuat-buat deh. Ini enak banget ini, gitu kan. Jadi orang juga lihatnya jualan ini, gitu kan. Kurang ngena aja sih. Jadi kita lebih kayak suka itu marketing itu atau menawarkan sesuatu dengan cara yang tulus, dengan cara yang jujur. Kalau dia suka ya suka, kalau enggak ya sudah gitu. Jadi nggak harus dipaksa juga. Kak ini datang dong, cobain produknya, nanti kasih testimonial ya. Nah, kita nggak ngelakuin itu. Kita cuma manggil kakak datang yuk ke Harvest, kita bakal suguhin ini. Ya udah, kita nggak minta apa, kita nggak minta diposting, kita nggak minta apapun. Tulus aja kalau dia suka dia bakal posting gitu ya. Ini cara Harvest jualan kayak gitu. Kemudian komunitas itu banyak. Ini juga namanya komunitas nih, komunitas UMK gitu kan. Nah ini juga jadi kalau teman-teman ada yang punya bisnis, hal kayak gini tuh bisa dijadikan semacam sarana untuk mulai mempromosikan barang yang dijual. Oke jelas ya sini ya, saluran distribusi dan penyebar virus ya. Nah ini lompatan konversi atau sales. Nah, setelah barang itu didistribusikan, gimana sih cara memaksimalkan closing-nya? Closing itu penjualan. Jadi orang beli, itu namanya closing, terjual. Ada banyak sekali untuk kita memaksimalkan atau konversi. Nah, jadi mungkin ada yang nggak ngerti konversi apa ya. Jadi ibaratnya gini, orang-orang yang mungkin berlalu lalang di Harvest, berlalu lalang nih, orang yang lewat-lewat atau naik kendaraan, berlalu lalang di depan kedai kopi Harvest itu namanya traffic, berlalu lalang. Orang yang mampir ke Harvest, masuk ke Harvest, tapi belum beli tuh. Nah itu namanya lead. Jadi orang lalu lalang dia masuk ke kedai kopi, nah itu namanya lead. Nah ketika lead ini ke kasir, dia milih-milih produk dan dia bayar, itu namanya konversi. Jadi konversi itu adalah closing, kebutuhan pembelian. Nah, apa aja tuh yang bisa kita maksimalkan untuk bisa produknya closing tuh? Itu deal saya beli deh, nah, gitu. Sama pricing. Pricing itu misalnya penentuan harga produk. Nah, ini juga sebelum kita buat harga produk kita perlu riset dulu ya. Misalnya harga-harga kopi susu misalnya di Kota Banda Aceh. Nah, rata-ratanya berapa? Nah, gitu. Kita bisa memilih harga jual di rata-rata, menjual lebih rendah sedikit, atau menjual lebih tinggi. Tergantung dengan strateginya. Kebanyakan kalau pemain-pemain baru, biar gampang, itu jual murah. Cuman ini juga bukan keputusan yang bijak kalau jual murah. Karena kalau produk dijual murah, artinya apa? Rugi mungkin, tapi yang pasti labanya kecil. Ya. Nah, sampai kapan sih pengusaha-pengusaha bisa bertahan dengan laba yang kecil? Tapi tentuan harga yang rendah ini mungkin bisa dipakai dengan sementara waktu bisa pakai untuk strategi jangka panjang. Untuk awal-awal aja, biar ini misalnya karena sudah pemain baru nih, biar orang mau beli dulu harga murah dulu. Gitu. Minimal dicoba dulu deh. Nah, sampai nanti udah jadi langganan, baru tuh harganya dinaik-naikin dikit, perlahan-lahan, biar untung bisnisnya. Nah ini mungkin strategi yang dipakai sama mungkin pada dengar Kopi Kiri. Nah Kopi Kiri memakai strategi ini di awal-awal tahun 2019 mereka muncul. Bukan owner juga teman saya, mereka memakai strategi pricing awal-awalnya. Jual murah dulu, orang lalu jadi langganan, terus pelan-pelan harganya dinaikin. Nah gitu. Nah kemudian upsells atau cross sales. Upsells itu misalnya gini, kalau kalian pergi ke FC misalnya,
Uh, Kak, mau pesan nih paket A. Oh, ini kentangnya mau di ukuran besar nggak? Itu namanya upsells. Atau misalkan ke Harvest tuh. Um, Mau pesen es kopi kampung dong. Kakak mau nggak yang ukuran besar tambah 5.000 aja. Itu namanya upsells. Jadi yang tadinya belinya yang ukuran kecil, niatnya nih mau yang kecil aja, tapi karena ditawarin, boleh deh yang gede aja. Gitu. Itu namanya upsells. Kalau cross sales itu gini, cross sales itu datang nih, kak mau pesen gitu, kopi kopi nona gitu kan, kakak mau nggak kopi nona sama donatnya, namanya cross sales. Jadi produk yang dipesan tapi ditawarin produk yang lain lagi, itu namanya cross sales. Atau kalau di KFC, kamu nggak sekalian dengan kentangnya gitu ya, atau kalau McD mau nggak sekalian dengan ininya es krimnya, kurinya gitu gitu lah. Itu namanya cross sales. Jadi upsells itu menambah ukurannya dari kecil ke besar. Kalau cross sales, produk A dibarengi dengan produk B. Nah, itu cross sales. Ini yang kita ajarkan biasanya di divisi sales atau kasir. Kalau di F&B ya, kasir. Kemudian ada bundling produk. Sekarang ada gitu ya, misalnya datang ke tempat usaha itu ada produk yang dipaket-paketin, yang kayak di KFC paket panas, setiap segala macam lah. Kalau mungkin ada nanti paket kopi dan donat kayak gitu, atau mungkin di donat itu box ada dapat kopi botolannya, nah, itu namanya paket bundling, biar misalnya menarik orang buat beli gitu, dipasang-pasangin aja tuh paket-paketan. Terus buat momentum, nah momentum ini di Banda Aceh kan lagi sering tuh kayak acara-acara UMKM kayak gitu ya, expo-expo, bazar-bazar, atau Car Free Day. Nah, itu juga bisa dijadikan momentum. Kalau teman-teman yang baru mulai usaha tapi bingung cari di mana nih ada keramaiannya, ada momennya, nah, itulah momentumnya. Jadi bisa dicari itu momentum, bahkan bisa dibuat juga, di-create gitu. Kalau kita tuh suka tuh ikut-ikutin bazar, acara-acara korporasi itu kita sering ikutin karena itu cara termudah buat berdekatan dengan pasar. Kemudian voucher kan juga lumrah ya, kasih voucher lagi di mana tuh sebarin voucher biar orang mau beli datang produknya. Kemudian reward hadiah itu bisa macam-macam caranya, dengan cara kumpulin poin atau mungkin buat kuis di sosial media. Misalnya, oh kita kan lagi turun nih salesnya di kedai, yuk acara seru-seruan, udah buat kuis tuh di sosial media, di Instagram atau TikToknya, nanti pemenangnya dapat hadiah, misalnya free makan di habis misalnya kayak gitu. Nah, istiqomah adalah kuncinya. Jadi sebenarnya bisnis itu nggak ada yang instan ya. Jadi kalau kalian ingin achieve sesuatu itu kunci utamanya adalah tekun dan konsisten. Saya mulai dari 2014 kayak gitu, bangunannya hanya kayu, sederhana aja, mulainya hanya 40 juta waktu itu, mulai bisnisnya hanya 40 juta, tabungan yang saya kumpulkan semasa kuliah, dulu saya itu uh, mahasiswa yang juga bekerja, jadi dulu saya jadi mahasiswa, tapi setelah saya kuliah, saya juga kerja, jaga warnet, kayak gitu, jualan pulsa, jualan online, jual kopi, itu yang saya lakukan dulu. Jadi tabungan-tabungan yang saya kumpulkan selama itu, akhirnya saya buatin usaha. Nah, sampai sekarang, jadi Google kayak gitu. Sekarang kita ya, jadi ya kuncinya kalau mau berhasil konsisten sih. Jangan mudah kali kayak gagal di satu tempat, terus ganti bisnis, dan seterusnya. Itu nggak ada habisnya. Jadi temuin aja ini kalian, interestnya kalian di mana, kalian fokus menuju situ sampai kalian jago, sampai kalian menguasai dari A ke Z, yaitu jadi master di minimal kalian bakal jadi sesuatu lah, konsisten ya, harus konsisten. Bahasa sederhana sih setia, gitu, setia. Jangan mudah kali gue ganti lah. Jadi orang-orang yang cenderung konsisten tuh walaupun mungkin nggak instan, tapi biasanya akan jadi sesuatu sih. Jadi itu aja yang perlu kalian jadi patokan. Harus ada inilah istiqomahnya. Ini dari 2014, masih muda ya. Kalau sekarang nggak lucu lagi. Ini yang sekarang yang dilakukan. Nah ini sekarang
PT Sinar Kopi Nusantara ini adalah nama perusahaan kita, brandnya adalah Harvest, tapi kita sudah berbadan usaha PT, namanya PT Sinar Kopi Nusantara, dan hari ini kita punya bisnis di bidang online, penjualan kopi secara online yang ini. Ini Komos Kopi ini di bidang supply kopi secara online, fokus di marketplace ya, kayak Tokopedia dan lain-lain, itu fokusnya jual kopi. Ini bisnis yang saya dirikan dari 2012, waktu itu saya masih kuliah 3. Sampai sekarang bisnisnya. Kemudian Harvest Coffee, sekarang kita punya tiga store di Kota Banda Aceh, dan satu store lagi sekarang sedang di-develop, sedang dibangun di Kota Los Mawe. Sini ada orang Los Mawe? Ada orang Los Mawe sini? Oke, kita bakal ada di tempat baru di Kota Los Mawe, di seberang Suzuya Mall. Ya, di situ, di Kota Los Mawe. Kemudian kita juga punya sister company atau unit usaha namanya Roti Liar yang sekarang memproduksi donat. Kan suka makan donat Harvest ya, nah itu di bawah company kita juga, Roti Liar. Kemudian juga PT Sinar Kopi Nusantara ini adalah UMKM yang pertama kali listing dalam IPO UMKM. Jadi saham kita ini sudah bisa dibeli secara publik. Jadi teman-teman juga sebenarnya bisa membeli saham Harvest sebenarnya, gitu. Jadi sudah dijual sahamnya melalui crowdfunding, security crowdfunding. Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Nanti googling aja kalau nggak tahu. Tapi kita adalah UMKM yang pertama yang jual beli sahamnya di security crowdfunding. Oh, ini intermezzo aja ya, produk-produk kita ya, produk di perusahaan kita ya. Kita fokusnya ke kopi dan non kopi. Ini kopi susu dan donat. Kita punya donat dari Roti Liar. Kemudian kita punya beberapa makanan-makanan nasi yang ada di Harvest Lampineng dari Roti Liar Kitchen. Kemudian kita punya Komos Coffee. Ini fokusnya ke produk kopi luwak untuk gift, untuk corporate gift, untuk hadiah, yang fokusnya itu dijual secara online, pakai website dan pakai toko marketplace. Oke, itu aja materinya. Kita akan diskusi aja. Saya sih berharap ada pertanyaan kritis yang ada bobotnya. Jadi saya ingin lihat nih sih wawasan teman-teman. Apapun itu, mungkin dari materi-materi sebelumnya disampaikan materi lain, sampai dengan materi yang udah saya sampaikan sekarang. Ini pertanyaannya langsung aja ya. Boleh. Ada yang mau nanya nggak? Yuk tangan dulu. Oke. Kita diskusi aja. Sebutin namanya, nama, asal kampus, dan semester berapa. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mukhlisuddin, asal dari kampus Politeknik Kutaraja. Izin bertanya, Pak. Pertanyaannya, bagaimana cara Hafiz untuk menyaingi kompetitor? Karena melihat Aceh sekarang itu sudah dipenuhi oleh kafe, warkop, dan bahkan sekarang warkop saya bisa menggunakan kafe. Ketika anak muda dan semua orang tua itu lebih memilih warkop daripada kafe. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Hafiz bisa menyelesaikan masalah itu, soal kompetitor dan budaya masyarakat yang lebih memilih warkop daripada kafe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya bagus. Bukan pertanyaan abang-abang Muklis ya. Thank you Muklis ya pertanyaannya. Langsung saya jawab aja. Nah, Muklis, dalam hal kita menjaga agar Harvest ini bisa berkompetisi, pertama itu kita jangan terlalu fokus dengan brand lain, kita jangan terlalu fokus dengan kompetitor lain. Tapi kita fokus dengan diri kita sendiri. Kita fokus dengan kelebihan kita dan kita fokus dengan kelemahan kita. Caranya gimana? Tanya sama konsumennya. Ekspektasi mereka terhadap Harvest itu gimana sih? Mereka ingin Harvest itu ada apa dan butuh apa.
Jadi tanya langsung. Itu yang kita lakukan. Kita selalu melihat agar kita bisa relevan, agar kita bisa bersaing itu kita menjadikan customer kita adalah sahabat kita. Customer ini adalah partner kita. Kita akan nanya ke mereka langsung. Mereka butuh apa di Arvis? Mereka ingin apa di Arvis? Maka hal-hal yang kita lakukan di Arvis, kita mendevelop sesuatu, baik produk, service, fasilitas, itu semua dari feedbacknya customer. Disitulah kita bisa bersaing. Gitu. Jadi kita nggak terlalu silau dengan tetangga yang lebih hijau gitu ya. Akan ada banyak sekali sih ya bahasanya brand-brand lain yang muncul dengan menawarkan konsep-konsep baru, bangunan yang mungkin keren-keren, itu nggak akan ada habisnya. Jadi yang kita fokus adalah kita mengenal customer kita dan kita tahu mereka butuhnya apa. Gitu aja. Ya. Jawabannya semoga bisa terakomodir ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke, mic-nya tadi mana? Mic-nya? Mic-nya saya pegang aja deh, biar gampang. Oke. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, perkenalkan nama saya Dr. Afna dari Akademi Analisis Farmasi dan Makanan di Banda Aceh yang di tempatnya di Keliti. Izin bertanya Pak, investasi untuk Harvis itu dari mana Bapak dapatkan? Misalnya kan kalau kita bisnis itu nggak mungkin dari modal kita sendiri ataupun keluarga. Pasti ada investor tertentu yang kita ajukan, misalkan ke bank ataupun di mana. Dari Bapak sendiri nih, bisnis Bapak ini dari mana investasi yang Bapak dapat? Oke. Terima kasih. Oke, nama tadi Afna ya, panggilannya Afna. Afna dari Akademi Farmasi ya. Oke, siap. Nah itu sebenarnya kalau dibilang modal itu nggak mungkin dari diri sendiri, jawabannya mungkin. Jadi ibaratnya modal itu nggak harus langsung besar ya. Yes, ya, gitu ya. Ya, sorry. Oke. Jadi sebenarnya kenapa nggak perlu modalnya langsung besar? Karena juga bagi orang yang baru memulai usahanya, toh juga mental, ilmunya juga masih terbatas, betul. Kalau dikasih uang besar, belum tentu juga dia bisa kelola dengan baik. Ya, nah saya juga dulu memulai modal dengkul, bisa dibilang awal mula sekali bisnis itu bahkan nggak ada modal sama sekali bahkan. Jadi modalnya cuman ngejualin barang orang gitu. Orang punya barang ya saya jualin aja. Jadi saya cuma makan komisinya aja. Dulu saya jual reseller, nah, dropshipper, reseller, nah itulah dia. Dulu pertama-tama kali saya jualinnya tuh kopi ule karing tahun 2011. Nggak punya modal, tapi saya tahu cara jualan apa. Itu nggak ada tuh Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu nggak ada 2011. Cuman ada Kaskus. Kalian nggak akan tahu Kaskus mungkin. Jadi Kaskus itu dulu satu-satunya platform itu jualan online dan saya jualan online di sana. Modalnya apa? Foto-foto doang. Jadi saya pinjam kamera digital punya teman. Dulu kamera digital tuh yang kecil-kecil gitu kan. Saya pergi ke toko kopi ule karing yang di ule karing, saya fotoin, saya tanyain, Kak, saya fotoin produknya, saya mau jualan online. Dikasih, ya udah, saya foto-fotoin aja tuh. Saya posting di Kaskus, disitulah saya jualan. Ada modal, perlu modal toh. Modalnya cuma koneksi internet aja. Disitulah awal-awal mula saya kumpulin uang untuk bisnis. Dari bekerja, dulu pernah jualan pulsa, jualan online, itulah yang saya kumpulin. Jadi dari proses-proses itu, karena saya melakukan itu terus-menerus, skill saya juga nambah dong pelan-pelan ya. Saya tahu gimana cara jualan online, saya tahu gimana cara packaging, dan itu dari proses by proses. Harvis 8 tahun itu bisnis, nggak pakai modal orang lain, pakai modal sendiri doang. Jadi cuma gulung-gulung ini aja, gulung-gulungin modal, ada modal, buka cabang, investasi, beli mesin, beli ini, beli itu, rehab toko, pakai modal sendiri semua. Dari laba usaha itu diputar-putar. Jadi dari modal-modal itu cuma diputar. Dan tahun inilah 2023 kita mulai membuka diri. Orang-orang yang mau invest di Harvis boleh kita buka diri. Karena ada ininya ya, ada kesempatannya waktu itu.
ada kesempatannya saya bisa diundang di sebuah forum investasi, saya diizinkan berdiri kayak gini nih di depan para investor, macam-macam investornya dari perusahaan, dari Jakarta, dari Medan, macam-macam. Saya ngomong tentang bisnis saya sendiri, ibaratnya saya jualan ya, kasih tahu harus kayak mana gitu kan, jadi kelebihannya apa dan segala macam. Kita mulai deal-dealan buat kontrak dan lain-lain sampai akhirnya saya diizinkan untuk listing di perusahaan mereka agar sahamnya bisa dijual ke masyarakat. Jadi prosesnya itu nggak sesimpel saya butuh uang dan saya butuh modal dari orang, nggak kayak gitu. Tapi karena ada momentumnya adalah kesempatannya ada dan saya siap secara skill, siap secara mental. Karena bisnis ini menyangkut dengan mental, karakter. Yang bikin kalian sukses di bisnis itu bukan karena bisnis kalian bagus sebenarnya, tapi karena mental kalian bagus sih. Gitu. Dan mental itu ditempa dengan pengalaman. Kalian berhadapan dengan masalah, kalian mungkin dihina-hina sama orang, dimarahin sama orang, mental kalian kuat jadinya. Kalian pernah rugi, berkali-kali rugi, mental kalian udah terbentuk, jadi kuat, nggak mudah goyang. Mungkin udah nangis berkali-kali sampai kalian dihadapin masalah dan nggak nangis lagi. Itulah dia mental. Itu semua kan ditempa secara pengalaman. Orang-orang yang kuat di luar-luar itu nggak kuat gitu aja. Mereka udah terlatih, udah dipukul-pukul berkali-kali dengan kehidupannya, ditampar-tampar berkali-kali, direndahin berkali-kali sampai mereka umpan lagi. Nah, gitu. Pengusaha kayak gitu. Itulah profesi yang saya syukuri ya. Mungkin kalau saya nggak jadi pengusaha, saya nggak ngalamin hal-hal itu. Tapi ketika saya berada di profesi yang sekarang, saya sudah terbiasa. Yang harus teman-teman tahu adalah rugi dalam bisnis itu sudah pasti. Kita bisnis, apakah pasti untung? Enggak kan, belum tentu untung. Tapi kalau rugi, pasti rugi. Ya udah, kan takut sama apa sih? Udah itu. Karena pasti rugi. Aneh aja. Nah, karena atau resiko-resiko yang terjadi di bisnis kita ya kembali saja kepada pencipta, sholat gitu, berdoa, makin dikencengin sholatnya, yang tadinya cuma sholat 5 waktu pergi ke masjid gitu. Terus sholat sunnah, hal-hal kayak itu sih yang saya lakukan. Makanya saya sini nggak bahas resiko, karena buat apa sih bahas resiko? Emang kalau kalian tahu resikonya itu penting buat kalian, kayaknya nggak penting deh. Yang ada kalian juga makin takut, takut bisnis atau takut semuanya, karena mengetahui resiko bisnis itu bukan prosesnya saya. Saya tidak berbisnis dengan mengetahui risiko. Jadi ya ngapain saya ngajarin risiko bisnis ke kawan? Toh itu juga bukan bagian dari prosesnya gitu kan. Jadi ya resiko-resiko yang terjadi di bisnis itu terima saja dan kembalikan semuanya itu ke Maha Kuasa, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, dikencangin ibadahnya, itulah prosesnya. Mungkin dengan kita rugi, diterpa cobaan itu membuat kita tuh makin dekat sama yang Maha Kuasa. Yang mungkin tadinya sholatnya tinggal-tinggal, jadi mendadak rajin sholat. Gitu. Yang dulu ya, itu kan semua proses, dijalanin aja. Jadi ya pada akhirnya, kalau teman-teman sering dikasih cobaan, sering ditimpa teman-teman juga bakal makin dewasa
Lebih baik membesarkan satu bisnis dulu atau buat bisnis dulu? Kalau saya lebih baik membesarkan satu bisnis dulu, karena bisnis ini juga masih kayak Harvest lah contohnya ya. Harvest ini juga masih punya potensi buat terus dikembangkan selama ya kita mau terus beradaptasi, mau menyesuaikan diri dengan misalnya industrinya, industri kopi sekarang, industri kuliner gimana ke depannya, ya potensinya nggak akan ada habisnya gitu. Jadi ya ngapain saya lagi gitu. Ini saya fokus saja dengan satu bisnis saya, tapi dibesarkan sebaik mungkin, dikasih manfaat sebesar mungkin. Jadi gimana caranya bisnis ini bisa menyedot tenaga kerja semakin banyak, itu lebih bagus. Dan saya juga nggak perlu stres mikirin bisnis-bisnis baru yang saya baru buat, gitu kan, itu bakal promosikan gitu. Gak ada suara kak? Oke, terset kak, kok ada suara? Ada lagi? Oke, di belakang. Cowok-cowoknya cuma satu doang yang nanya, yang lain nggak mau nanya ya? Mungkin ya menjadi pebisnis ya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Indah Fertufu, saya berasal dari Politeknik Kutaraja. Saya ingin bertanya, apakah Harvest ada franchise-nya? Misalnya, contohnya kayak yang di Penayung, apakah itu franchise? Dan coba Bapak jelaskan secara detail gimana sih franchise itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Mungkin franchise itu kan cuma sebatas, tahunya itu cuma sebatas kerjasama usaha gitu kan. Coba Bapak jelaskan secara detailnya pembagian untungnya itu di mana sih? Terima kasih. Oke. Indah kamu tadi ya, namanya Indah ya? Intan. Indah. Oke, Indah. Gini Indah, kalau misalnya kurang menguasai ilmunya, tapi saya tahu franchise itu secara umum aja ya. Jadi Harvest itu kita nggak menjual franchise. Kenapa nggak jual franchise? Ya simpel, saya nggak paham franchise. Apa yang saya jual franchise? Tapi franchise ini juga sebenarnya di Indonesia berkembang pesat ya. Bahkan bisnis minuman-minuman yang kecil-kecil pun sekarang di franchise kan. Mungkin teman-teman saya dapat di media sosial, di Instagram orang jual franchise minuman, gerobakan, hanya investasi 10 juta, 15 juta, udah punya bisnis franchise. Tapi menurut saya ini lebih ke franchise abal-abal. Kenapa? Karena franchise-nya tidak dijual secara matang. Ibaratnya gini, si bisnis A baru bisa buat produk, baru menguasai supply, tapi langsung dijual lisensi usahanya tanpa ada validitas. Belum tentu produknya ini benar-benar oke, benar-benar valid, tapi ini dijual ke orang-orang. Yang rugi siapa? Yang udah pasti untung yang jualannya dong. Yang rugi siapa? Yang beli franchise-nya rugi. Karena dia belum beli franchise yang nggak matang, yang belum terjamin kelanjutan bisnisnya, yang produknya belum tentu bagus, tapi diiming-imingin produknya bagus, diindah-indahin lah, videonya mungkin keren-keren dibikin ya. Yang bikin kita tuh tergoda buat beli franchise-nya, itu terjadi di Indonesia. Saya nggak mau yang bisnis kayak gitu. Intinya saya nggak mau bisnis yang sampai kalau orang beli itu dia kapok. Saya nggak mau. Karena nanti kalau dia kapok, dia bakal jerak, mungkin bakal kekecewaannya itu akan saya bawa sampai saya meninggal. Itu jadi beban dunia buat saya. Makanya saya nggak pernah mau jual franchise. Jadi ya Harvest saya buka sekarang itu masih di menurut saya sendiri, orang-orang yang saya pimpin itu untuk make sure, untuk memastikan bahwa semua yang kita lakukan di Harvest itu under kontrol, dalam kontrol kita, termasuk yang di Locksmart pun dalam kontrol kita. Bisnis franchise itu baru bisa dijual, kita bisa membuat sistem yang benar terukur, benar-benar semuanya organizir dengan baik gitu. Contohnya kayak KFC, itu semuanya udah beres di KFC. Dari supply-nya, dari penentuan harganya, strategi promosinya, cara mengatur keuangannya, itu semua udah diatur oleh pusatnya. Dan mereka punya sumber daya manusia untuk langsung men-training di sini untuk mengawasinya secara langsung. Itu franchise. Tapi yang kayak franchise abal-abal tuh nggak kayak gitu. Mereka cuma jualan paket usaha, gerobakan,
produk, bahan, udah, kamu jual sendiri. Laku nggak laku mereka nggak mau tahu, itu resiko. Assalamualaikum warahmatullahi Hidup. Program ini kan khususnya buat OPS. Program itu adalah sektornya. Sebelum itu saya ingin mulai mengkritik produknya, mau mulai mencari pasar. Jadi ya, apatin selain video ininya ya, apa selain program ini magang ini. Dan kalau itu jamaah kalian sungguh sangat hebat. Semua udah terfasilitasi. Bahkan kampus saja udah buat acara-acara itu. Jawaban saya nggak ada yang begini, nggak ada yang kayak gini. Jadi emang harus dari sendiri waktu itu. Bahkan ilmu pun sekarang gampang banget dari. Cuman ada kelemahan juga sih, karena semakin banyak ilmu berseliweran di YouTube, jadi kita nggak bisa filter gitu, yang mana nih. Gitu, ya. Kalau di zaman saya dulu, untuk mengakses ilmu ya harus mendatangi orangnya langsung gitu kan. Kalau sekarang gampang, dari ilmu tinggal buka YouTube, tinggal nyari itu butuhnya apa gitu. Ya. Oke, kalau kita akhiri ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji yang memberikan kesempatan kepada saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Isana Putri, saya berasal dari kampus Politik. Jadi begini Pak, kami sebagai mahasiswa tentunya ingin mempunyai pengalaman di bidang wirausaha. Tapi permasalahan terjadi di saat kami ingin bergabung dan ingin memulai terjun ke usaha tersebut, selalu ada limit yang mana batasan tersebut katakanlah misalkan toko A membuka karyawan, tapi sudah menggarisbawahi untuk tidak menerima yang sedang berkuliah dengan berbagai alasan seperti kuliahnya terganggu,
dan tidak konsisten nanti saat bekerja. Tapi bukankah kuliah sambil bekerja dapat memberikan berbagai manfaat? Misalkan, karena di sini kami juga bisa belajar untuk memilih waktu dan menkonsistenkan diri pada saat kami bekerja. Jadi Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan hal ini? Apakah dari Hafiz sendiri juga menerapkan untuk memberi pada anak kuliah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa tadi? Nelsa. Elsa ya. Bisa bilang sih pada Elsa yang paling bagus nih hari ini. Ya. Karena ini realita ya. Karena terjadi mahasiswa itu susah mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di UMR atau mungkin minimal magang. Sebenarnya ada beberapa perusahaan UMKM yang mereka langsung jelas-jelas tidak menerima mahasiswa karena berbagai alasan. Tapi Hafiz menerima. Ya, Hafiz menerima. Enggak. Oke. Gini, Hafiz kita selalu menerima mahasiswa. Jadi di belah mendang. Itu sebenarnya adalah mahasiswa. Kenapa saya mengambil mahasiswa? Karena saya ada di fase dulu. Saya dulu juga susah sekali untuk kerja dari mahasiswa. Jadi kemudian saya jika saya udah punya bisnis, saya bakal ambil mahasiswa. Kemudian itu ada. Bapak banyak perusahaan langsung buat peraturan bilang, saya nggak mau terima mahasiswa karena mayoritas mahasiswa itu terus saya bilang, saya banyak, nggak boleh kuliah terganggu, maunya saya bisa kuliah, saya bisa kerja dengan tenang. Kita nggak boleh lima itu, saya harus punya komitmen. Saya mau berusaha, mau kerja, saya juga mau kuliah. Ada konsekuensinya, kalian jangan itu konsekuensinya. Nah, anak sekarang itu lemah di situ, nggak mau menerima konsekuensi, nggak mau mengambil tanggung jawab, mau bisa depres, ada dikit itu tuh, karena yang sedikit berkesan, ya harus kita nggak menerima gitu. Semua akan menerima itu dari bagian tim kami, tapi mau nggak Gelap. Jadi kasih solusi. Aku mahasiswa. Gelap. Nanti ada jadwal kuliah yang berbenturan. Apa sih solusi yang bisa ditawarkan ke perusahaan kami? Tapi kami juga tidak kuliah. Saya jadi mahasiswa itu. Yang bagi masih tanggung jawab. Yang saya nggak kita solusi. Enggak ya. Nanti saya kuliah gimana Pak? Saya kuis Pak. Saya final Pak. Ya udah. Jadi kalau kalian ingin jadi mahasiswa yang level, saya berjanji sih anak-anak mahasiswa yang itu tidak level. Saya jaminan karena itu yang saya didik. Saya selalu bilang di Hafiz itu juga kita akan membentuk SDM-nya. Bukan bisnis itu kita efek samping aja sih. Bisnis berkembang itu efek samping aja sih. Saya nggak expect itu. Tapi yang saya lakukan adalah saya kembali ke orang-orang di dalamnya. Ibaratnya dari cemen, dari yang nggak bisa apa-apa, saya bikin itu lebih dewasa, mental kuat, berani jawab, lebih pede. Mereka keluar Hafiz, mereka jadi sesuatu. Minimal banget kalau mereka kerja di tempat lain, mereka levelnya itu udah memegang divisi-divisi yang lebih strategis. Itu yang kita lakukan di Hafiz. Karena apa? Kalian tahu kan, kita ini diuji label kita, provinsi kita apa? Provinsi terus di Sumatera. Artinya apa? Nilainya apa? SDM kita tuh dinilai rendah. Kesel nggak? Ya kesel dong. Saya orang Aceh, saya kesel dong dibilang gitu. Bahkan sama pengusaha pun, kalau nggak duduk, ngomongannya tuh nggak jauh dari SDM. Saya boring banget. Jadi yang kita lakukan itu gimana caranya kita bikin perusahaan kita lebih baik, kita mendidik orang-orang kita lebih baik. Jadi standar kita naik. Saya sudah selesai dengan urusan mengeluh. Saya nggak mau bahas itu. Tapi yang kita ngomong adalah solusinya. Kalau kalian ingin jadi orang yang jadi solusi, kita membawa masalah, perlu kita masing-masing. Jadi apa sih kita kan? Apakah cuma menjadi tukang berkeluh kesah? Apa tukang yang menjadi solusi? Saya yakin sih, kalian semua nih mahasiswa yang
di gedung kayak gini, sebetulnya saya sih berharap adalah sedikit revolusi mentalnya ya. Revolusi mentalnya. Karena hal-hal kayak itu kan nggak ada pakai kuliah manapun. Sama dosen, akademis. Saya nggak dapat. Kalian cuma dapat pembekalan itu sama pelakunya langsung, pelaku usahanya, atau praktisinya langsung. Di situ akan kalian dapat. Sama akademisi akan sulit akademisi. Karena mereka nggak punya pengalaman di lapangan biasanya. Tapi kalau teori mungkin mereka lebih bagus. Saya nggak paham teori. Gitu. Ya, jadi mahasiswa yang next level deh, punya sisi kedewasaan, berani bertanggung jawab, berani menerima konsekuensi. Saya dulu juga kuliah sama kerja. Di awal-awal saya kuliah itu IPK saya 2, kuliah di aplikasi IPK-nya 2,0. Bayangin untuk baru dikomi, baru masuk kuliah juga 2,0. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Tapi saya kuliah sama kerja. Saya udah lebih tinggi dari rata-rata mahasiswa itu yang cuma kuliah doang. Kalau saya udah kuliah satu. Dan saya juga kuliahnya enggak telat-telat amat. 4 tahun setengah S1, telat-telat kuliah tepat waktu. Jadi ya, kayaknya nggak jadi problem. Selama kalian emang mentalnya dan mental berjuang, mental berani. Gitu. Ya kayak saya bilang, mental itu dipikirnya bukan karena teori, tapi karena pengalaman. Jadi selama kita lagi di mahasiswa, ambillah pengalaman selama mungkin. Dan jangan lupa, kalau kirim CV ke perusahaan, pakai ini dong, pakai adabnya dong. Jangan kirim CV itu kirim CV cuma nggak ada baju ibu, nggak ada subjek, nggak ada izin, cuma kirim CV doang. Padahal pas saya baca CV belum ada S1, kesel nggak ya? Kesel lah. Jangan cuma kirim CV doang. Emang belum punya diajarin apa mungkin nggak nyari ini, nggak nyari info. Gimana sih cara mengirim email yang baik ke perusahaan? Di Google juga banyak tuh kan. Sampai sekarang saya lihat orang itu masih banyak sarjana-sarjana, bahkan dari kampus yang gede, bahkan dari usia sendiri ya, yang buat saya di usia ini S1 loh, tapi kirim email lamaran kerjanya seperti itu. Saya baca sih, saya baca, tahu baca. Gitu lah. Jadi di zaman itu semua bisa dicari tahu caranya, nggak harus dicari email, cara kirim email, cara melamar kerja via email, ada semua. Bagaimana bingung itu aku orang kayak gini, kamu masih soal gini ya, salah. Ya dapat ya, cluenya ya, itu ya semoga ya bisa dari ruangan jadi sesuatu ya. Jadi yuk bareng-bareng bantu ratus bantu yang lain. Jadi akhirnya tangan kalian, tangan kalian. Kalau kalian nggak mau berubah di sini saja, maka masih mau dulu juga bakal berubah di binasa oleh lingkungan daerah lain. Oke itu aja ada lagi. Sorry ya agak sedikit emosional. Jadi ke bawah. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Jadi ada yang suka nonton film, ada yang suka baca buku, suka apa baca buku dan baca film. Saya juga gitu. Oke saya teman-teman Pak pernah baca buku ini nggak? Nggak pernah. Pernah baca film ini? Gitu. Nah saya tipikal orang yang kalau di rumah itu belajarnya dari film. Itu juga quote-quote yang saya dapat dari film. Bisa di-post sebentar ini tayangan ini. Ini
quote yang saya dari film kesukaan saya ya, berdasarkan Veganisme tahun 94. Jadi saya juga tipe orang yang suka itu mengambil referensi film sebagai aja deh. Oke, kita. Yang
tadi. Kita tahu kan si bilang kalau pelaku apa yang dibilang si bilang apa juga pernah gimana siap lagi besok lagi datang lagi depan bapak kau aja ada bapak ini saya tadi pakai bayar orang ada ambil begitu dari kopi tadi malam pulang ini hujan, Oh, pertanyaan. Jangan Banda. Di Banda dia melaju di Banda. Iya, mungkin begini tampakkan itu kalau beda apa-apa harus turutin. Jajan apa? Tidak ada buat suratnya, itu dibuat sama konten katanya salah. Salah suratnya ini gimana ini? Ya dulu, habis itu disuruh balik karena bapak yang suruh kan. Nah, salah surat dan konsep itu salah. Verifikasi harus ada KTP sudah KTP itu nggak ada. Kalau duduk pakai aku. Sama terus. Enak nggak enak? Iya. maaf Ini lagi mana? penggemarnya atau Kalau di dia apa jadi? Nah, halo. Kita lakunya makan biji aku nangis saja kalau kita sesuatu lagi Pada aksen, ini keluar secara tertib berbarengan. Jangan bersebut. Mau dijaga lah. Min, link absennya belum di-share ya, Min. Min. Harga 2.000 perak. Pak Om kenapa Pak Om? Minta link absen dong, Min. Link absen. Kak, link absennya, Kak. Pin. Link absen, Pin. Sabar, Kevin Gemoy.
God, maaf ya. Oh, oh, tapi saya tertinggal. Oh, siapa malu aku? Suruh masuk lo. Tidak. Kenapa sih?